Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Intan Fitriani dan rekan saya Eva Mardiana Hambali. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan karir secara individu maupun kelompok. Yang pertama ialah pengertian dari bimbingan karir. Bimbingan karir adalah suatu bentuk layanan sekolah untuk mengarahkan dan membina potensi-potensi seperti bakat dan minat yang dimiliki siswa agar berkembang dengan baik dan fokus sesuai dengan kapasitas masing-masing siswa itu sendiri. Bimbingan karir sesungguhnya merupakan salah satu jenis layanan bimbingan sekolah di samping layanan-layanan bimbingan lainnya. Berikutnya adalah tujuan dari bimbingan karir. Bimbingan karir bertujuan membantu para siswa dalam merencanakan, mengembangkan, serta memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan karir. Melalui bimbingan karir, siswa terarahkan untuk dapat memahami serta menilai diri mereka sendiri dan mengetahui berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan potensinya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dasar-dasar pelaksanaan bimbingan karir. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah terdiri dari dua macam teknik pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dalam bimbingan karir adalah akan memungkinkan masalah yang bersangkut paut dengan karir dapat ditangani untuk semua siswa di sekolah. Yang kedua, pendekatan individual, yaitu melalui penyuluhan karir, bantuan dengan penyuluhan karir melalui dua cara. Yang pertama, konseling tentang pemecahan kesulitan dan tujuan mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Terus yang kedua adalah bantuan perorangan agar masing-masing siswa dapat memahami dirinya, memahami dunia kerja, dan mengadakan penyesuaian antara dirinya dengan dunia kerja. Yang kedua, pendekatan kelompok paket belajar. Maksudnya pelaksanaan bimbingan karir merupakan 5 pendekatan belajar, yaitu pemahaman diri, nilai-nilai, pemahaman lingkungan, hambatan, cara mengatasinya, terus merencanakan masa depan. Yang berikutnya adalah pengajaran unit. Setiap bidang studi memiliki suatu pokok bahasan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Selama proses belajar hendaknya memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Selama proses belajar memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan sehubungan dengan materi yang disampaikan. Yang kedua adalah papan buletin. Maksudnya melalui papan buletin tugas BK memasang informasi tentang berbagai jenis pekerjaan yang bahannya diambil dari guntingan tentang suatu pekerjaan dan sebagainya. Berikutnya ada hari karir. Maksudnya ada kegiatan untuk mengisi hari-hari tertentu yang diisi dengan ceramah dari sumber tentang suatu pekerjaan. Yang berikutnya ada karya wisata. Maksudnya para siswa diajak berkunjung ke tempat suatu pekerjaan untuk melihat dari dekat tentang suatu pekerjaan. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip bimbingan karir. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan karir ditunjukkan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan karir diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua ada bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu siswa yang sedang dalam proses berkembang. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan karir lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan kuratif, dan lebih diutamakan teknik atau pendekatan dalam setting adegan kelompok daripada perseorangan atau individual. Yang selanjutnya ada bimbingan karir bersifat individual. Setiap individu bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan karir individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Yang keempat, bimbingan karir menekankan hal yang positif dalam kenyataan
Dalam kenyataan masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan karir karena bimbingan karir dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Yang kelima, bimbingan karir merupakan usaha bersama. Bimbingan karir bukan hanya tugas atau tanggungan jawab konselor, tetapi juga tugas guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai tim kerja. Berikut yang keenam, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Bimbingan karir diarahkan untuk membuat individu agar dapat melakukan pemilihan dengan mengambil keputusan karirnya. Yang terakhir, bimbingan karir berperan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu. Bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Pemberian layanan bimbingan karir tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri maupun lembaga pemerintahan swasta dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.